Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi. Saya kelas dari 05 TMSC 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang katup ekspansi. Di sini pada proses katup ekspansi ada proses pada siklus kompresi uap ideal. Kompresi uap ideal meliputi 4 proses, yaitu proses pertama yaitu proses kompresor, ada proses kompresor, kondensor, yang ketiga ekspansi, yang keempat evaporator. Dan di sini saya akan menjelaskan proses dari ekspansi, katup ekspansi atau biasa disebut ekspansi valve. Yang ada di dalam diagram ini yaitu dari nomor 3 ke nomor 4. Katup ekspansi adalah katup yang merupakan katup ekspansi yang memiliki fungsi mengubah freon dari cair menjadi gas. Pada proses ini tekanan cair yang tinggi akan diturunkan dari ekspansi. Contohnya pada AC itu ekspansi valve atau katup ekspansi pada AC mempunyai peranan penting. Bentuknya unik dengan ukuran kecil. Lokasi ekspansi terletak di antara komponen filter, dryer, dan evaporator. Jadi katup ekspansi itu proses perpindahan dari proses panas untuk merubah dari ke katup ekspansi menjadi proses dingin. Fungsinya mengatur jumlah dan mengabutkan cairan pendinginan sebelum masuk ke evaporator. Proses itu menurunkan suhu dan tekanan cair pendingin. Di sini proses ekspansi itu terjadi secara isentalpi, sehingga entalpi di titik 3 dan titik 4 adalah sama. Tekanan pada titik 3 masih tekanan tinggi, kemudian turun hingga titik 4 tekanan rendah. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu. Di sini katup ekspansi refrigen keluar dari kondensor yang berada di nomor 4 yang ada di gambar di sebelah kiri. Dan refrigen ini akan melalui katup ekspansi setelah dari nomor 4 yang berada di titik cair jenuh. Namanya saja ekspansi, dia mengalami penurunan tekanan, tapi tidak ada perpindahan panas dan tidak ada penghasilan kerja di dalam perpindahannya. Yang di sebelah kanan saya akan menjelaskan grafik kerjanya. Kalau di dalam diagram TS dan fase campuran 1 sampai 4 itu lurus, dari nomor 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu kan lurus semua. Dan dari nomor 4 ke nomor 1 itu ada arah melengkung dikarenakan turun dari cair jenuh ke fase campuran melengkung mengikuti garis yang merupakan nilai entalpi yang sama, sehingga di sini entalpi H1 sama dengan H4. H1 sama dengan H4 itu yaitu di dalam proses ekspansi ini tidak terjadi proses penerimaan atau pelepasan energi atau pelepasan energi entalpi. Ya, artinya entalpi yang keluar dari si katup ekspansi yang ada di poin 1 itu kan keluarnya katup ekspansi yang bergerak dari poin 4 yang disebut proses ekspansi. Katup ekspansi inilah sebenarnya yang katup ekspansi inilah yang sebenarnya yang menghubungkan antara operasi dalam suhu tekanan tinggi kepada operasi ke dalam suhu tekanan rendah. Dan dari titik 4 ke titik 1 namanya juga siklus. Makanya dari diagram TS tersebut berpindah dan tidak ada dan terus berlanjut sehingga kembali lagi ke nomor 1. Namanya juga siklus. Kondensor berubah suhu menjadi panas dan karena dia harus dikembalikan menjadi suhu dingin, maka refrigen ini harus melewati katup ekspansi. Dan di dalam katup ekspansi ini sehingga memiliki rumus E.in sama dengan E.0, artinya laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Di sini seperti biasa membuat tri energi. Langsung ke rumus, yaitu di sini seperti biasa membuat tri energi, yaitu E.in sama dengan E.0
rumus dari E dot in sama dengan E dot 0 yaitu M1H4 plus setengah MV4 kuadrat plus MGZ pangkat 4 sama dengan MH1 plus setengah MV1 kuadrat tambah MGZ1. Dicoret semua menjadi M.H4 sama dengan M.H1. Sehingga rumus katup ekspansi itu H4 sama dengan H1. Berikut penjelasan dari saya mengenai tentang katup ekspansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mehdi Misko dari kelas 05 TMSK 005. Saya di sini akan mempresentasikan suatu mata kuliah termodinamika dasar 2. Di sini kebagian menjelaskan sebuah evaporator dalam sebuah rangkaian AC. Baik, selanjutnya pengertian evaporasi dan evaporator. Evaporasi proses penguapan yang bertujuan memekatkan atau menaikkan konsentrasi larut atau menghilangkan sebagai air dari bahan cair dengan cara pemanasan. Alat yang digunakan pada evaporator. Evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Baik, slide selanjutnya bagian evaporator. Evaporator terdiri dari 3 bagian. Yang pertama penukaran panas, yang kedua bagian evaporasi di mana tempat di mana mendidihkan cairan dan menguapkan. Ketiga pemisah untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke kondenser atau dalam kurung diembunkan dan dikondensasi atau ke peralatan lainnya. Slide selanjutnya yaitu diagram TS dan juga pH. Kita bisa lihat diagram TS dan juga pH memiliki Carnot, di mana siklus Carnot ini yaitu siklus yang termodinamik ideal yang mampu balik sebagai standar terhadap maksimum atau konversi energi panas ke energi kinetik. Ke energi mekanik. Siklus Carnot berlangsung dalam proses adiabatik dan isotermik, di mana grafik TS dan juga grafik pH adalah di mana suhu dalam satuan Kelvin dan entropten X adalah entropi. Baik, untuk slide selanjutnya diagram TS dan pH dalam penurunan persamaan. Evaporator yang di garis biru ini adalah sebuah alat untuk menyerap panas dari objek yang ingin didinginkan, baik ruangan kamar maupun ruangan mobil, kulkas dan lain sebagainya. Dioperasikan pada suhu dia relatif lebih rendah pada suhu objeknya. Kenapa demikian? Karena supaya terjadi perpindahan panas dari suhu objek yang ingin diinginkan ke refrigeran yang suhunya lebih rendah, karena perpindahan panas ini terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Massa refrigeran ini dilambangkan ke M dot, satuan kilogram per sekon. Panas yang masuk pada evaporator ini mengakibatkan refrigeran tersebut mengalami penguapan. Penguapan ketika refrigeran sebelum masuk pada evaporator dia sudah ada di titik 1. Kalau fase campuran ada pada fase cairnya. Fase campur dan ada fase gasnya, fase campur dan fase gas jenuh. Setelah menerima panas dari beban karena dia suhunya lebih rendah dari suhu yang mengembun, dia mengalami penguapan dari refrigeran. Di sini terjadi pada suhu konstan dan T suhu.
yaitu suhu poin 1 pada masuk ke evaporator sama dengan suhu refrigeran. Yang keluar yaitu di poin 2. Di poin 2. 2 itu keluarnya dari evaporator, jadi suhu sama dan tekanan sama, berarti artinya kalor yang diserap dari evaporator terhadap kalor laten, yaitu kalor yang menyebabkan perubahan fase, dalam arti adalah evaporasi atau penguapan. Sehingga perpindahan dari fase campuran ke gas jenuh baik di gas jenuh ke fase campuran. Gas jenuh kita bisa presentasikan 100% dan fase campur karena dia sudah tercampur antara 45 dan 50%. Kurva ungu pada cairan titik ini dilalui pada kurva ungu ini H1, nilai entalpinya lebih kecil dari H2. Nilai entalpi yang ini lebih kecil dari nilai entalpi H2. Dan juga grafik yang biru ini grafik isobarik, artinya tekanan di P1 sama dengan tekanan di P2. Entalpi bertambah mempengaruhi suhu entalpi. Selain suhu dan tekanan reaksi uap. Kita masuk ke dalam rumus. Yang mana evaporator ini dia terkurung oleh garis-garis biru, tak bisa keluar. Pada di dE per dt, laju akomodasi di dalam laju energi masuk, tidak ada panas yang diakomodasi dalam evaporator ini. Sama dengan sistem steady state. Sistem ini steady state. Energi yang masuk ada dua rombongan. Yang pertama M1 dot refrigeran membawa trio energi. MH1 disebut suhu, 1/2 M dot P per 2 disebut data kinetik, MGZ1 disebut energi potensial. Sisi kiri pada sisi kanan tidak signifikan. Paket dari panas diserap ke QEV/PTR. Artinya si refrigeran sudah menguap di fase gas jenuh ini memiliki energi yang tingkat H2, berarti ada energi yang keluar dari sistem evaporator dibawa oleh refrigeran yang keluar. Dia memiliki tingkat energi H2. Sehingga persamaan QVTR dikurangi ke MH M dot H2 dikurangi ke MH. Sehingga ketemu panas di evaporator mengakibatkan kenaikan entalpi dan juga peningkatan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauji. NIM saya 18 10 10 300 341. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi siklus refrigeransi tentang prinsip kerja, diagram TS dan pH pada kompresor beserta penurunan persamaannya. Diagram tekanan L-tapi menunjukkan karakteristik dari refrigeran sehingga dapat menyatakan hubungan antara tekanan P pada ordinat dan entalpi H pada absis. Dari siklus refrigeransi, diagram pH dibagi menjadi 3 bagian untuk membedakan tingkat kebedaan cairan super dingin, subkulit, uap basah, dan uap super panas, superheat vapor.
oleh garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Baik, lanjut ke slide berikutnya tentang diagram TS dan pH komponen diagram sistem refrigerasi yang keduanya, yaitu pada bagian kompresor. Jadi tadi refrigerasi yang keluar dari evaporator berada pada fase inti titiknya, poin 2-nya titik 2, yaitu pada fase gas jenuh, cuma suhunya masih suhu T1, itu sama dengan T2. Nah, terus setelah itu menjadi uap jenuh, dan dia berarti menyimpan panas yang diserap tadi. Terus gimana caranya membuang panasnya? Sementara kita harus membuang panasnya kemana lagi kalau tidak ke lingkungan? Berarti caranya dia harus naikkan suhu refrigeran, yaitu supaya suhu itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan. EVO yaitu untuk sistem refrigeran dengan kompresi, dia menggunakan daripada suhu lingkungan EVO, yaitu untuk refrigerasi kompresi menggunakan tiranti atau alat yang dinamakan kompresor. Jadi refrigeran yang suhu di fase gas jenuh ini tadi pada tekanan T2, di mana P2 sama dengan P1 P2 dan biota 2, dan memiliki entalpi PK2. Ini yang gas jenuh, ini dia ditetapkan dikompresi dengan kompresor sehingga naik ke atas, itu dengan mengalami kenaikan tekanan. Jadi tekanannya naik dari pH 2 menjadi ke P3. Jadi kalau ini kan satu nilai tekanan min satu garis biru muda, yang di bawah ini kan yang ini juga nilainya satu tekanan, artinya tekanan yang di atas lebih tinggi daripada tekanan yang di bawah. Jadi ketika dikompresikan, tekanan yang naik menjadi P3, suhunya menjadi jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan luar. Dari arah kanan membuang panasnya, tujuannya begitulah panas yang dibuang setelah diserap. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika 2 atas nama Marufal Muntas, NIM 18101030409, kelompok 3. Prinsip kerja TS dan pH kondensor. Konten atau materi yang saya akan berikan adalah pengertian kondensor, cara kerja kondensor, diagram pH dan TS, diagram TS, kondensor dan persamaannya, diagram pH dan persamaannya. Pengertian kondensor. Kondensor adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air. Prinsip kerja kondensor, proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa tubes. Cara kerja kondensor. Kondensor adalah sebuah komponen AC mobil yang berfungsi mengubah freon dalam bentuk gas menjadi bentuk cair melalui proses kondensasi. Secara sederhana, cara kerja kondensor AC mobil adalah sebagai heat exchanger, yaitu pengubah gas freon menjadi cairan bertekanan tinggi, kemudian dialirkan ke pipa expansion valve.
Diagram pH dan TS. Di sini ada sedikit contoh gambar dan saya akan menjelaskannya. Diagram pH merupakan diagram dengan sumbu X menunjukkan entalpi dalam kurung H tutup kurung dan sumbu Y menunjukkan tekanan dalam kurung P tutup kurung. Seperti terlihat dalam gambar 1. Biasanya di diagram pH juga dilengkapi dengan garis-garis besaran lain seperti garis suhu, entropi, dan volume jenis. Selain garis-garis besaran tersebut, terdapat pula kubah saturasi ditunjukkan dengan garis merah. Kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fase zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fasa dari zat berupa campuran gas dan cair. Di bagian kanan terdapat garis saturasi gas, yaitu gas jenuh. Di garis ini zat dalam keadaan tepat jenuh. Jika sedikit saja ke kiri maka sudah ada bagian mencair, dan jika sedikit saja ke kanan maka sudah terjadi superheat. Dan superheat adalah keadaan di mana pada saat suatu zat yang sudah dalam keadaan gas jenuh kemudian mengalami kenaikan suhu. Diagram TS kondensor dan persamaannya. Di sini saya juga akan memberikan contohnya. TS diagram adalah yang menggambarkan hubungan antar temperatur temperatur T dan entropi S fluida pada kondisi tekanan dan entalpi fase di mana massa jenis tertentu. Jadi pada diagram TS terdapat besaran-besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, entalpi, dan fase fluida. Sumbu vertikal TS diagram menyatakan skala temperatur dan sumbu horizontal menyatakan entropi. Terdapat dua sistem satuan untuk TS diagram, yaitu sistem satuan internasional seperti gambar gambar 1 dan sistem satuan Inggris. Menggunakan diagram ini perlu diperhatikan sistem satuan yang digunakan. Selain itu, masing-masing jenis fluida mempunyai diagram TS-nya sendiri-sendiri dan berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, TS diagram untuk air tidak akan sama dengan TS diagram untuk freon R12 dan tidak akan sama dengan TS diagram untuk amoniak. Next. Diagram pH kondensor dan persamaannya. Dalam elektrokimia, diagram Purbaiks juga dikenal sebagai diagram potensial atau disebut pH. Diagram pH atau diagram PE atau pH memetakan itu aja lagi belajar. Amin. Ulang lagi. Kemungkinan fase stabil keseimbangan. Dari sistem elektrokimia berair, batas ion dominan diwakili oleh garis. Dengan demikian, diagram Purbaiks dapat dibaca seperti diagram fase standar.
dengan sekumpulan sumbu yang berbeda. Sama halnya dengan diagram fase. Diagram tersebut tidak kemungkinan adanya laju reaksi atau efek kinetis. Selain potensial dan pH konsentrasi kesetimbangan juga tergantung pada misalnya suhu, tekanan, dan konsentrasi. Diagram Purbach biasanya diberikan pada suhu kamar, tekanan atmosfer, dan konsentrasi molar 10-6, dan mengubah parameter ini akan menghasilkan diagram yang berbeda. Terima kasih materi yang saya berikan.